Perkenalkan, nama saya Nisa Effendi. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal nomor 1 terkait ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Untuk soal nomor 1, kita diminta untuk menuliskan komitmen diri menggunakan lingkaran emas atau golden circle tentang mengapa, bagaimana, dan apa dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Aspek pertama yang akan saya bahas yaitu aspek why, di mana di sini akan menjelaskan tujuan dan juga alasan mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai dari mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini adalah bagaimana kita, saya, dan rekan-rekan semua mampu untuk menghayati dan memaknai dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sebagai sebuah filosofi pengembangan pendidikan nasional, agar nanti mampu menjadi seorang pendidik profesional yang mengetahui strategi dalam menciptakan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik sesuai dengan keberagaman konteks sosial budaya dan juga nilai luhur Indonesia. Saya yakin dengan mempelajari filosofi pendidikan Indonesia ini akan mengarahkan saya dan rekan-rekan semua untuk mampu menjadi seorang pendidik yang membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Saya percaya bahwa untuk menciptakan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, kita sebagai seorang guru harus mengenali karakter dari peserta didik tersebut. Hal yang memotivasi saya untuk mengikuti mata kuliah ini adalah dorongan atau keinginan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi seorang pendidik yang profesional. Selanjutnya, untuk aspek kedua adalah aspek how, di mana pada aspek ini akan dijelaskan strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan yang sudah dipaparkan di awal tadi. Nah, strategi yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan antara lain: pertama, mengikuti perkuliahan dengan serius; yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan secara maksimal; yang ketiga, memperbanyak diskusi bersama dosen dan teman-teman; yang keempat, memperbanyak referensi yang relevan dengan topik yang sedang dibahas; yang kelima, selalu melatih kemampuan diri; dan yang keenam yaitu selalu memotivasi diri untuk terus berkembang menjadi guru profesional. Selanjutnya, untuk aspek ketiga yaitu aspek what. Pada aspek ini akan dijabarkan tentang langkah-langkah dan waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, langkah-langkah yang perlu saya tempuh untuk mencapai tujuan dalam mempelajari filosofi pendidikan ini adalah: yang pertama, memahami konsep pada setiap pembahasan yang disajikan terkait dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan filosofi pendidikan nasional dan juga Pancasila. Yang kedua, tidak hanya sampai pada tahap memahami, tetapi juga menerapkan dan mengimplementasikan pemahaman yang telah diperoleh tersebut pada segala aktivitas belajar mengajar bersama peserta didik. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu adalah mulai dari sekarang saya mendapatkan pendidikan hingga nanti berlanjut sepanjang saya menerapkan ilmu saat menjadi seorang guru. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pembahasan soal berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Nasi Nulinda akan melanjutkan topik kedua, yaitu tentang sosok Ki Hajar Dewantara bagi Bapak Ibu guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Nah, sosok atau kepribadian ini meliputi segala corak perilaku dan sifat yang khas dan dapat diperkirakan pada diri seseorang atau lebih bisa dilihat dari luar, yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap rangsangan, sehingga corak tingkah lakunya itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu tersebut, seperti bagaimana kita bicara, penampilan fisik, dan sebagainya. Nah, adapun kepribadian seorang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ada terbagi atas 3. Kepribadian individu, yang kedua kepribadian dengan peserta didik, yang ketiga yaitu kepribadian dalam mengajar. Nah, yang pertama yaitu kepribadian individu. Adapun kepribadian individu, yang pertama yaitu guru harus mempunyai jiwa yang merdeka sehingga sadar akan pentingnya sebuah pendidikan. Jika guru dalam tekanan, maka kewajiban dan haknya sebagai seorang guru tidak akan terlaksana secara maksimal. Yang kedua, guru harus bisa menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan tantangan zaman. Yang ketiga, seorang guru harus mandiri, tidak boleh bergantung pada pertolongan orang lain dengan
dengan cara percaya diri dan membangkitkan energi untuk menghidupi diri sendiri. Dengan begitu, guru harus bersikap sederhana dan hemat. Yang keempat, guru harus mempunyai niat yang baik untuk memperbaiki hidup lahir dan batin murid. Yang kelima, guru harus menjadi orang yang wisyat, yaitu orang yang berbudi, pekerti bersih. Yang ketujuh, guru harus mempunyai sifat tetep. Nah, tetep ini yaitu melaksanakan tugas perjuangan, harus tetap hati, tekun bekerja, tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan, dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas. Serta mantap. Mantap itu artinya mempunyai pendirian yang kuat, setia, taat pada suatu pendidikan, teguh imannya, hingga tidak ada yang dapat membelokkan arah pendidikannya. Yang ketiga yaitu antep. Nah, antep ini adalah segala sesuatu yang dilakukan di dalam pendidikan itu berharga dan berkualitas. Nah, konsep ini disebut dengan Tritunggal. Pertama, fatwa pendidikan untuk hidup merdeka. Nah, yang kedua yaitu ada kepribadian guru terhadap peserta didik. Nah, adapun kepribadian guru terhadap peserta didik ini sebagai berikut. Yaitu yang pertama, guru tidak boleh memaksa dan menghukum anak dengan kesalahan yang tidak setimpal. Nah, sejatinya pendidikan adalah usaha untuk menumbuh kembangkan pengetahuan dan budi pekerti, rasa pikiran dan roh serta fisik anak dengan cara pengajaran dan teladan dan pembiasaan. Yang kedua, guru sebagai penuntun anak mencapai kodrat kehidupan anak didiknya yang lebih baik. Yang ketiga, guru sebagai rujukan para murid sehingga murid mendatangi guru. Jangan sampai guru mendatangi muridnya. Guru harus menjadikan sekolah sebagai rumahnya sehingga semangat guru akan selalu ada. Selanjutnya, guru harus menjadi orang tua bagi muridnya. Yang selanjutnya, guru harus melaksanakan trialog pendidikan dan guru harus menjadi seorang pemimpin di dalam kelas ataupun di sekolah. Seterusnya, guru harus mempunyai karakter momong, among, dan ngemong. Dan guru haruslah mempunyai 3 landasan pengajaran, yaitu insting atau naluri sebagai seorang pendidik, praktek di dalam pendidikan, dan teori atau pengetahuan. Dan terakhir, guru dalam memberi pengajaran harus memahami kondisi anak dan kebutuhan anak. Nah, baik, itulah yang dapat saya sampaikan terhadap materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Windarmet Novia akan menjelaskan mengenai penerapan dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Yang mana ada 3 semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu ing ngarsa sung tulada, yang artinya di depan memberi teladan. Maksudnya di sini ialah seorang guru harus bisa menjadi contoh yang baik dan panutan bagi peserta didiknya. Yang kedua yaitu ing media mangun karsa, yang mana di tengah memberikan kesempatan untuk berkarya. Maksudnya di sini ialah seorang guru adalah pendidik yang memberikan semangat kepada peserta didiknya, yang mana guru dapat memberikan motivasi dan semangat agar peserta didiknya memiliki ide-ide yang cemerlang untuk dapat terus berkarya. Semboyan yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani, yang mana dari belakang memberi dorongan dan arahan. Maksudnya di sini ialah seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan anak-anak didiknya. Berdasarkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa pendidikan menjadi wadah untuk membangun otonomi dan eksistensial dalam kehidupan peserta didik. Oke, selanjutnya ialah pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan memberikan kemerdekaan belajar untuk murid tanpa adanya tekanan dan paksaan, anak dapat secara mandiri mengerjakan tugas yang sesuai dengan minat
serta keinginan mereka sendiri sambil bermain, sehingga anak tidak merasa bosan dan jenuh dalam pembelajaran. Menciptakan pembelajaran yang aktif dan selalu memberikan stimulasi dalam rangsangan untuk anak dengan tujuan supaya anak berani mengucapkan bahasa dan percaya diri akan bakat dan kemampuannya. Jadi, pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ialah pendidikan yang merdeka bagi peserta didik kita. Maksud dari merdeka di sini ialah peserta didik dapat belajar sesuai dengan potensi dirinya. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan keinginan yang mereka minati. Sehingga demikian pembelajaran akan berlangsung secara baik. Yang mana maksud baiknya di sini ialah peserta didik dapat mengasah potensi yang memang dimiliki dari dirinya tersebut. Makanya disebut dengan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Oke, selanjutnya ialah ada beberapa alur kegiatan aksi nyata dalam penerapan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan aksi nyata. Yang mana di sini saya membuat rancangan aksi nyata yaitu menerapkan merdeka belajar dalam proses bermain sambil belajar. Jadi di sini aksi nyata yang saya lakukan ialah saya membuat pembelajaran itu yang mana anak itu tidak berfokus dalam pembelajaran saja. Dalam pembelajaran itu anak sambil bermain namun tujuannya itu untuk mencapai pembelajaran seperti itu. Kemudian pelaksanaan kegiatan aksi nyata yang mana saya melaksanakan kegiatan aksi nyatanya ini di kelas dengan menerapkan merdeka belajar menggunakan model pembelajaran discovery learning yang mana dengan pembelajaran ini peserta didik dapat belajar dengan baik sesuai dengan tahap-tahapan dari discovery learning ini yang mana salah satunya yaitu sampai kepada tahap mengkomunikasikan. Jadi dari pembelajaran yang telah dipelajari peserta didik dapat menyampaikan inti dari pembelajaran yang telah dipelajari ke depan. Selanjutnya alurnya yaitu adanya refleksi kegiatan aksi nyata, yaitu saya melakukan evaluasi pembelajaran dari kegiatan aksi nyata pada penerapan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah yang mana setelah dilakukannya pembelajaran, di akhir pembelajaran itu akan ada refleksi dari pembelajaran tersebut, yang mana hal itu dilakukan agar peserta didik dapat lagi mengetahui hal mana yang masih kurang dalam pembelajarannya. Bukan hanya untuk peserta didik, di sini juga untuk guru. Yang mana refleksi mengajar ini juga berguna bagi guru, yaitu hal-hal yang dirasa kurang dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian barulah alur kegiatannya yaitu saya membuat pelaporan kegiatan aksi nyata, yang mana saya membuat laporan kegiatan aksi nyata dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah. Jadi ini berupa laporan akhir saya dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai penerapan dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan terhadap nomor 4 dengan soal jabarkan profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21. Pada profil pelajar Pancasila yang menjadi pendidikan abad ke-21 ini menekankan pada pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dalam penghayatannya terhadap entitas dan identitas bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia memiliki pedoman dan pandangan hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan mengatasi ancaman pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Nah, pada profil pelajar Pancasila ini terdapat 6 dimensi. Nah, yang pertama ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada dimensi ini terdapat akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dimensi yang kedua adalah dimensi kebinekaan global. Pada dimensi ini meliputi mengenal, menghargai budaya, kemampuan komunikasi, interkultural, dan berinteraksi terhadap sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap
pengalaman kebinekaannya. Nah, ya, dimensi yang ketiga ada dimensi gotong royong. Pada dimensi ini meliputi kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dimensi yang keempat ada dimensi mandiri. Pada dimensi ini terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Nah, pada dimensi yang kelima ada dimensi bernalar kritis. Terdapat memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, lalu menganalisis dan mengevaluasi penalaran, lalu merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Nah, dimensi yang keenam yaitu dimensi kreatif. Nah, pada dimensi ini terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan orisinal serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dari permasalahan. Nah, perwujudan profil pelajar Pancasila dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama itu awali dan akhiri pembelajaran dengan doa dan salam. Lalu yang kedua, putar film dan cerita-cerita inspiratif dalam pembelajaran. Lalu bagikan nasihat dan cerita motivasi yang dapat membangkitkan semangat murid. Yang keempat, menanamkan kebiasaan positif kepada siswa seperti kegiatan bergotong royong, membuang sampah pada tempatnya, piket kelas, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, buatlah penugasan yang dapat memicu kreativitas dan budaya kemandirian. Contohnya seperti kegiatan membatik, observasi pada suatu museum, studi kasus mengenai fenomena sosial, dan lain-lainnya. Pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa dilaksanakan pada awal, tengah, dan akhir suatu semester. Pada peserta didik perlu menyelesaikan 3 tema pada setiap semesternya dengan alokasi waktu 4 minggu. Tema yang diambil mengacu pada profil pelajar Pancasila dan penentuan temanya dapat ditentukan oleh guru pengampunya agar dapat mempermudah proses penilaian nantinya. Pelaksanaan proyek ini bisa dilaksanakan lintas mata pelajaran dan dapat disesuaikan temanya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Radiatil Hanum. Di sini saya akan melanjutkan menjawab soal nomor 5, yang mana soalnya adalah, menurut Bapak Ibu Guru, bagaimana strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah? Di sini saya memiliki strategi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah, pembelajaran yang disajikan harus memiliki nilai-nilai Pancasila, beriman, dan bertakwa. Contohnya adalah dalam mengembangkan kegiatan sholat di sekolah, kemudian Jumat berkah, empati terhadap sesama, berbagi, serta mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan membacakan doa. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Contohnya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga adalah budaya sekolah. Sebagai bagian dari budaya sekolah, 6 dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan ke dalam iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Selanjutnya yang keempat adalah pembelajaran intrakurikuler. Sebagai bagian dari pembelajaran intrakurikuler, 6 dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, atau materi pembelajaran. Strategi yang kelima yaitu pembelajaran ekstrakurikuler. Sebagai bagian dari pembelajaran ekstrakurikuler, 6 dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Jadi, di sini peserta didik dapat menyalurkan minat dan bakat yang dimilikinya. Strategi yang keenam yaitu menggunakan video dan cerita inspiratif dalam pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan motivasi dalam membangkitkan semangat peserta didik.
Yang kedelapan, menanamkan sikap dan kebiasaan positif seperti gotong royong, buang sampah, piket, dan lain-lainnya. Yang kesembilan, menciptakan pembelajaran yang mampu menunjang kreativitas peserta didik dan budaya mandiri pada diri peserta didik.